Dokter, bagian situ sakit. Jadi begini, kemaluanmu robek, itu yang sakit. Sebaiknya kamu cek untuk HIV. Wah, kemaluan robek. Harus tes HIV juga. Kembalikan, Bu Sari, kembalikan. Semua lihat ini. Bintang penjualan kita ternyata gak suci lagi. Pantas kamu jadi bintang. Kamu jual rumah atau jual diri? Ya ampun, kemaluannya robek. Seberapa liar sih mainnya? Pantas paruh waktu. Bisa jual banyak unit. Ternyata hasil tidur. Betul. Aku ingat. Sebulan lalu, Bu Sari menyuruh dia ke klub mengantar dokumen. Malam itu, kamu gak pulang kan? Benar. Kamu gak pulang ya? Kamu ngapain? Jual diri ya? Jawab. Malam itu, demi biaya pengobatan ibu, aku layani dia. Kamar nomor 9 Klub Putih. Menemui Pak Surya. Kalau berhasil, komisimu 60 juta. Baik, aku ke sana. Ini nomor 9 kan? Maaf, kalian juga urusan bisnis. Bisnis? Iya, aku guru. Aku memberi privat buat pria di dalam. Aku memberi layanan medis. Asal bisa melayani orang penting, aku sudah merasa puas. Aku melayani penjualan properti. Sepertinya orang di dalam sangat penting. Dari berbagai profesi melayaninya. Aku harus tampil profesional supaya rumahnya laku. Pak Rizky, semua pesanan Nyonya ada di luar. Sekarang saya panggil masuk. Wanita kotor begitu. Aku jijik. Suruh pergi. Kamu membiusku. Pak, Nyonya besar yang memaksa saya. Tuan nggak tertarik wanita. Nanti keluarga punah. Tenang saja, saya panggil mereka. Nona, silakan masuk. Tunjukkan keahlian kalian. Pergi! Siapa menyentuhku? Mati. Kalian! Dia sepertinya menakutkan. Tapi ibu di rumah sakit menunggu uangnya. Sudah kubilang pergi. Pak, beri saya 1 menit. Saya jelaskan proyek kami. Wanita penjual. Plot baru apa ini? Kamu dapat 1 menit. Yakin kan?
Bapak salah paham. Saya jual rumah, bukan jual diri. Jual rumah. Aktingmu bagus. Profesional. Lepaskan saya. Pak, aku sungguh jual rumah. Nona, kok pergi juga? Belum mulai. Saya konsultan properti. Saya menjual rumah, bukan mau itu. Menarik. Konsep penjual properti unik juga. Iya. Asal melayani dengan baik. Jangankan satu rumah, apapun propertinya, dia beli. Aduh, cepatlah. Pak Rizky nyaris meledak. Wah. Apa? Uang pengobatan ibu? Ada yang ambil? Ya, uang di rekening ayah yang ambil. Kembalikan. Aku ayahmu. Memang kenapa? 4 bingkai. Berhasil. Menang. Itu uang buat ibu. Ibu sakit jantung. Biayanya 60 juta. Itu kukumpulin buat ibu. Kamu butuh uang. Jual diri saja. Tidur dengan pria semalam. Dapat 4 juta. Dengar ya. Jual dirimu. Tapi jangan sampai kamu hamil. Nanti kamu nggak laku lagi. Dengar. Halo? Halo? Ibu sakit jantung. Ayah penjudi. Asal dia mau tanda tangan, dapat komisi 60 juta. Cukup untuk biaya ibu. Aku bisa membantu, tapi kamu harus beli 1 rumah. Aku kasih rumah bagus. Langsung minta rumah. Ternyata nenek dapat gadis matre dan serakah. Mau rumah? Kita lihat dulu apa sepadan. Pertama kali. Hai cucuku sayang. Ini wah, bagus sekali. Kamu ini akhirnya bercinta juga. Nenek, jangan bius aku lagi. Kalau nggak dibius, bagaimana bisa punya cicit? Nenek mimpi tadi malam, mimpi punya cicit. Dia bilang dia dan ibunya lagi jual rumah. Sepertinya semalam dapat hadiah besar. Pak, ini salah paham. Saya jual rumah, bukan jual diri. Nenek, kata dokter, aku mandul. Gak bisa punya. Reaksinya itu... Ya ampun. Indah, ya sudah kalau kamu jual diri. Tapi kamu hamil anak haram. Ya ampun. Indah, ya sudah kalau kamu jual diri. Tapi kamu hamil anak haram. Bapak pakai pengaman. Gak usah. Aku
Indah, ngapain bohong? Apa mah bikin robek? Jawab, berapa rumah hari ini? Dapat berapa dengan jual diri? Setelah itu, dia nggak muncul lagi. Juga nggak tanda tangan. Aku nggak jual diri. Enggak. Dasar perempuan jalang. Dengar ya, Pak Rizky, konglomerat Bahari, sudah beli properti Harmoni. Kalau tahu kamu berbuat kotor di sini, kami akan celaka. Betul, Indah. Biar kalau kamu yang hina. Tapi jangan bawa AIDS ke kantor kita. Bu Sari, buat apa orang begini? Pecat saja. Enggak, aku nggak boleh dipecat. Biaya pengobatan ibu. Kamu dengar? Semua menyuruh kamu pergi. Cepat pergi. Enggak. Ada apa? Kenapa ribut? Aduh Pak, ku sedang mengurus perempuan ini. Diam. Presdir baru Pak Rizky akan datang. Ayo cepat sambut. Kalau ada salah, semua dipecat. Rizky Pratama, konglomerat top kota Bahari. Lajang belum menikah. Sayangnya, katanya dia nggak pernah dekat wanita. Itu karena belum pernah melihat wanita secantik aku. Dengar ya, nanti jauhi aku. Kalau Pak Rizky mencium bau murahan, akan kubuat kamu menyesal. Ayo. Pak Rizky, properti Harmoni ini terpencil. Properti grup Pratama banyak. Jangan-jangan Bapak beli karena penjual wanita itu ya? Bapak suka dia? Suka dia. Aku bisa bantu, tapi beli satu rumah. Dia minta beli rumah, bukan sikap yang benar. Sudah kamu beli? Tapi malam itu dia kabur, malah nggak kasih nama. Gak beli? Beli. Tentu saja, saya belikan semua wanita klub itu 10 unit per orang. Bagus. Berarti beres. Dengan 10 rumah, mungkin dia foya-foya. Aku mikir apa sih? Semangat semuanya. Pak Rizky datang. Cepat-cepat. Selamat datang, Pak Rizky. Selamat datang, Pak Rizky. Dia kan pria malam itu. Ternyata Pak Rizky. Kenapa rasanya dia familiar? Pak Rizky, saya manajer penjualan, Sari. Biar saya jelaskan dengan detail perusahaan kami. Pak Rizky, saya juga bisa bantu jelaskan. Pak Rizky, saya saja. Saya bisa, Pak. Saya juga bisa. Saya juga bisa, Pak. Dia konglomerat kota Bahari. Pak. Bisa. Saya juga Malam bisa. itu kecelakaan. Saya juga Dia bisa. pasti lupa denganku. Tadi malam, aku mimpi calon cicitku lagi. Katanya dia dan ibunya jualan rumah. Hari ini, aku harus menyamar untuk mencari cicitku dan cucu menantuku. Astaga, lagi-lagi nyonya besar penyamar. Nenek? Di sini jual rumah. Nak cantik, aku mau belikan cucuku rumah nikah. Tolong jelaskan. Nenek dari mana ini? Pak Rizky datang. Jangan sampai terganggu. Rumah di sini harganya ratusan miliar. Bisa bayar. Kalau enggak, jangan lihat-lihat sana. Hah? Belum kamu jelaskan. Kok tahu aku nggak bisa bayar? Nenek sok kaya ya. Sapam, cepat usir nenek ini. Bu Sari, pelanggan itu tamu. Kenapa begitu padanya? Nenek, cucu nenek suka tipe rumah apa? Biar saya jelaskan.
Aduh, anak ini cantik dan baik hati. Dibanding perempuan tadi 100 kali lipat. Aduh, anak baik. Ternyata kamu pasti cucu menantuku tercinta kan? Nenek bilang apa? Selera Nyonya Besar dan Pak Rizky sama. Sama-sama suka dia. Nenek. Pak Rizky rapi sekali. Pasti dia merasa nenek ini menjijikan. Aku harus bertindak. Indah, ladeni wanita tua itu. Tapi jangan mencemarkan reputasi. Bu Sari, yang datang adalah tamu kita. Tamu? Buka matamu. Apa dia mampu? Kalau dia mampu, aku bisa jadi istri Pak Rizky. Dasar mulut besar. Kamu itu cuma karyawan di sini. Malah seakan jadi bos properti. Nenek kurang ajar, memarahiku. Nenek awas! Beginikah pelayanan di Properti Harmoni? Pak Rizky, saya bantu Bapak mengusir orang seperti ini supaya Bapak nggak terganggu. Dasar buta. Yang harusnya pergi itu kamu. Kamu? Nenek, penyamarannya cukup kan? Nenek Pak Rizky, Nyonya Besar. Lihat ini, cucu menantu kesayangan yang nenek carikan untukmu. Hari ini kamu harus menikahi dia. Lihat ini, cucu menantu kesayangan yang nenek carikan untukmu. Hari ini kamu harus menikahi dia. Ternyata nenek Pak Rizky. Ternyata Nyonya Besar. Ya ampun. Pikun nenek kambuh lagi. Siapkan mobil, antarkan pulang. Baik. Aduh, nenek nggak pikun. Semalam nenek mimpi calon cicit nenek. Dia bilang kalau dia dan ibunya sedang jualan rumah. Maksudnya anak ini pasti dia. Iya, benar. Nenek, kita pulang ya. Dasar bocah, hari ini kamu harus menikahi dia. Iya, tahu. Jangan lupa ya. Iya, tahu. Ampun Pak Rizky, saya salah. Gak mengenali Nyonya Besar. Pak, tolong ampuni saya. Properti Harmoni nggak butuh karyawan yang menghakimi. Bereskan barangmu dan pergi. Dipecat? Jangan Pak Rizky, saya nggak bisa kehilangan pekerjaan. Dia selalu benci wanita. Jangan-jangan dia pikir aku punya niat lain, jadi memecatku. Pak Rizky, saya tahu Nyonya Besar hanya asal bicara. Saya tahu diri, nggak berharap. Tenang saja. Wanita lain biasanya ingin denganku. Dia malah buru-buru menjauh. Asal kamu tahu. Indah, dasar jalan. Aku jadi salah pada Nyonya Besar. Pekerjaan pun hilang. Biarpun aku pergi, gak aku biarkan kamu tenang. Bu Sari, dia di dalam. Untunglah, pekerjaanku aman. Pengobatan ibu bulan ini sudah aman. Bu Sari, kamu... Dasar jalang, di depan Pak Rizky tadi kamu hebat, ha? Senang ya? Sari, mau apa? Jangan sok polos. Tadi di depan Pak Rizky kamu cari kesempatan. Kenapa? Gatal lagi ya? Sifat menggodamu itu kumat ya? Pikiranmu yang kotor. Jangan anggap semua orang sama. Aku nggak pernah menggoda. Dasar jalan, aku berani melawan. Biar ku beri pelajaran. Lepaskan
Lihat reaksinya. Jangan-jangan dia mual karena hamil. Tadi waktu diperiksa dia juga begini. Bagus, Indah. Perempuan jalang. Hamil pun berani menggoda Pak Rizky. Lihat saja akan kuberi pelajaran. Lepas aku! Lepas aku! Pak Rizky, manajemen properti Harmoni kacau sekali. Bagaimana kalau dipromosikan orang untuk menertibkan? Menurut saya, gadis yang tadi melindungi nyonya besar sangat cakap. Sudah dapat datanya. Oh, namanya Indah. Nasibnya sangat malang. Ayah kabur dengan selingkuhannya dan gak peduli. Ibunya sakit parah di rumah sakit. Di kantor, dia berjuang keras mengumpulkan uang untuk ibunya. Aduh, benar-benar malang sih. Pengobatan. Itu uang buat membayar biaya ibu sakit. Biayanya 60 juta. Itu uang buat ibu. Kok bisa kebetulan? Jangan-jangan wanita malam itu dia. Panggil dia. Siap. Segera saya panggilkan untuk melayani Bapak. Batal. Antar aku. Oh, Copot celananya. Aku mau lihat di perutnya itu ada bayi atau enggak. Lepaskan aku. Ini melanggar hukum. Kamu jual diri itu melanggar hukum. Kalau hasilnya 2 garis, berarti kamu hamil anak haram. Apa nanti Pak Rizky masih mau atau enggak? Copot! Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pak Pak Rizky, Rizky, ah, Indah mana? tadi dia dibawa Bu Sari ke ruang istirahat. Aduh, Sari yang baru dipecat. Dia nggak akan berbuat jahat. Antar. Kak Sari, lihat. 2 garis. Indah, ternyata kamu hamil. Hamil. Gak mungkin. Gak usah pakai. Aku mandu. Dia bilang dia mandul kan? Bukannya tadi masih nekat bilang gak hamil? Jawab. Siapa ayahnya? Anakku bukan anak haram. Dia punya ayah. Ayahnya adalah Di dalam sini, Pak. Pak Rizky? Pak Rizky, Indah mana? Nggak tahu, Pak. Kami nggak lihat. Oh, di dalam ada ruang istirahat. Mungkin di sana, Pak. Pak Rizky kesini. Cari Indah. Kurang ajar. Kamu menggoda Pak Rizky. Kak Sari. Pak Rizky mau datang. Bagaimana ini? Kamu cari gara-gara. Kalian awasi dia. Jangan sampai Pak Rizky tahu. Pak Rizky, kok kesini? Saya sedang ganti baju. Cuma kamu. Iya, Pak Rizky. Jangan-jangan sedang mencari aku. Pak Rizky, gak rela aku pergi. Indah mana?
Indah. Indah, nggak tahu. Apa aku salah sangka? Dia nggak boleh pergi. Pak Rizky, Beraninya. Pak Rizky, kami salah. Kami nggak berani. Ini salah dia. Sari, dia yang memaksa kami. Iya, ini bukan salah kami. Ampuni kami, Pak Rizky. Kami pergi. Kami pergi sekarang. Pak Rizky, Pak Rizky, dengar penjelasanku. Oh, si Jalang ini yang menggodamu duluan. Aku membantumu menghukum yang gak tahu malu ini. Membantuku menghukum? Kamu pikir kamu siapa? Pak Rizky, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Aku mohon, maafkan aku. Pengawal, seret ke RSJ. Jangan sampai lepas. Enggak, RSJ, enggak mau. Pak Rizky, kenapa membela wanita itu? Dia cuma wanita murahan yang jual diri demi jual rumah. Jangan, enggak, Pak Rizky, Pak Rizky. aku bisa membantu, tapi beli rumah dulu. Sebulan lalu malam itu, di mana? Dia mengenalku. Soal anak ini, sebagai ayahnya, dia berhak tahu. Pak Rizky, 1 bulan lalu, malam itu, kita bercinta. Satu bulan lalu, malam itu, kita... Nenek, Aku mau mati saja. Aku sudah tua begini sampai sekarang. Belum bertemu cucu menantuku. Dasar anak durhaka. Kapan kamu ajak pulang cucu menantu nenek? Nenek siapkan buat dia 10 toko di pusat kota. Juga 10 villa pemandangan laut. Juga ada liuntin pusaka keluarga. Dia seperti Dewi. Keluarga Pratama harus memanjakannya. Oh ya, gadis yang melindungi nenek di kantor proyek tadi juga lumayan. Cantik dan baik hati, pinggulnya besar, kelihatan mudah punya anak. Kalau kamu gak mengajak pulang, kamu juga jangan pulang. sudah nenek, jangan sebut anak terus. Sudah ya? Tapi, kalau anaknya... Ternyata dia benci anak. Aku jangan beritahu. Tadi mau bilang apa? Yang terjadi? Sebulan lalu aku selalu di sini, nggak kemana-mana. Benar juga, dia baik sekali. Mau terluka demi melindungi nenek. Gak mungkin dia wanita matre dan langsung minta rumah. Aku berlebihan. Perusahaan gak baik. Kamu menderita. Ini kompensasinya. Pak Rizky! Pak Rizky, aku nggak bisa terima kartu ini. Nona Indah, hadiah dari Pak Rizky gak ditarik kembali. Ini kecil. Terima saja. Bagus. Dengan uang ini, aku bisa menggugurkan anak yang dibenci ayahnya. Aku mau cucuku diperiksa ke urologi. Janganlah, Nek. Pak Rizky nggak payah. Malah dia hebat. Hebat. Eh, Kalau
Kalau hebat, kenapa aku belum punya cicit? Aku bilang dia payah, berarti payah. Pak Rizky punya alatnya, tapi dia nggak pakai. Itu cucu menantuku kan? Poli kandungan. Dia hamil. Nona Indah, hasilnya sudah ada. Anda hamil kembar 3. Kembar 3. Kembar 3. Nenek buyut, nenek buyut, nenek. Nenek buyut, buyut. Sini, Nenek sini, Nenek Buyut gendong. Benar, pasti ketiga cicitku yang semalam datang ke dalam mimpiku. Ya. Mereka panggil aku Nenek Buyut. Pasti benar. Kembar 3 beresiko tinggi. Kondisi Anda juga lemah. Anda yakin menggugurkannya? Aku yakin ayahnya nggak ingin punya anak. Keturunan keluarga Pratama nggak boleh digugurkan. Baiklah, operasinya besok ya. Dokter, cepat lakukan tes DNA. Di perut gadis itu mungkin darah daging keluarga Pratama. Kembar 3. Keluarga Pratama akhirnya beruntung. Baik, Nyonya Besar, kami akan segera atur. Ya, ayo. Harus ya. Ayo. Halo. Indah kan? Biaya perawatan ibu ditambah aborsi besok total 80 juta. Baik. Pakai ini. Transaksi 80 juta berhasil. Anak-anak, maafkan ibu. Ibu bukan tega. Ayah kalian sama sekali nggak mau. Bagus kamu ya. Ternyata ada uang buat bayar perawatan ibumu ya. Tapi aku nggak dapat sepeser pun. Hah? Nggak boleh, nggak boleh. Sejak dulu, ayah judi dan selingkuh. Nggak peduli pada kami. Sekarang minta uang. Lepaskan. Kamu bukan ayahku. Rani melawan. Rani bicara begitu. Gak punya uang, ah? Bayar dengan badanmu. Pak Haris suka kamu. Kalau kamu tidur dengannya, utang judiku lunas. Lepas, aku nggak mau. Tolong. Ayo. Tolong. Ayo. Rizky, aduh. Nenek punya cicit. Kembar 3. 3 cicit. Nenek, kenapa lagi? Aduh, nggak kenapa-napa. Oh ya, apa kamu masih ingat gadis yang waktu itu melindungi nenek? Namanya Indah. Dia hamil kembar 3. Anak-anakmu. Nenek, kami nggak pernah bersama. Kembar 3 dari mana? Aduh, dasar bocah. Wanita malam itu adalah Indah. Dia hamil anakmu, Rizky. Nenek, Indah itu rajin kerja, hatinya baik. Tapi wanita malam itu serakah dan matre. Orangnya beda. Pak Rizky, Nyonya Besar, ini hasil tes DNA. Tes DNA apa? Lihatlah. Anak kandung. Apa nenek bilang? Ketiga anak itu adalah keturunan keluarga Pratama.
Please. Wanita malam itu beneran dia. Halo? Pak Rizky, tolong aku. Indah, halo? Cucu menantu, kenapa? Dia kenapa? Mobil, lacak nomor ini. Baik, Aduh, cepat selamatkan cucu menantu nenek. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, nenek juga akan mati saja. Pak Rizky, tolong. Tolong aku, tolong. Berani-beraninya nelfon. Siapa yang mau menolongmu? Jangan sentuh aku. Kau peringatkan. Aku wanitanya Rizky Pratama. Aku hamil anaknya. Kalau berani menyentuhku, Pak Rizky nggak akan melepaskan. Pak Rizky. Rizky Pratama, Kota Bahari. cepat. Siap. Pak, ditemukan di kasino ilegal. Kabari orang kita, segel, jangan ada yang keluar. Siap. Menakuti pakai Rizky. Kalau kamu wanitanya, aku ayahnya Rizky. Lepaskan aku. Jangan sok suci. Hari ini aku mau cicipi rasa wanitanya Rizky. Lepaskan. Tolong, lepaskan. Percuma. Cari mati. Kalian ini siapa? Berani-beraninya mengganggu Pak Haris. Hah? Diam kamu. Kamu buta ya? Dia Pak Rizky, konglomerat. Rizky? Pak Rizky, kok ke tempat begini? Apa Indah beneran wanitanya? Pak Rizky, pas banget. Gadis ini mengaku wanita Anda dan hamil anak Anda. Warga Kota Bahari tahu Pak Rizky nggak mau wanita. Saya lagi menghukumnya. Pak Rizky, benar-benar datang. Hukum. Betul. Hukum. Iya. Aku di sini. Hukum. Berani menyentuh wanitaku. Apa? Wanitamu? Diam. Pak Rizky, saya salah. Ampuni saya. Saya nggak tahu dia wanita Anda. Andai saya tahu, seberani apapun saya nggak akan berani menyentuh selai rambut pun. Pak Rizky, saya salah. Kalau saya tahu dia wanita Anda, saya nggak berani bawa dia ke sini, Pak. Tangan yang mana? Gak jawab. Dua-duanya kupatahkan. Pak Rizky, saya salah. Indah, aku ayahmu. Jangan sampai Pak Rizky melumpuhkanku. Kamu maafkan? Ternyata dia bisa mendapatkan Pak Rizky. Pasti hebat di ranjang. Dia aku pukuli sejak kecil. Pasti takut. Asal bisa ku kendalikan, uang keluarga Pratama punyaku. Indah, kenapa diam? Cepat minta Pak Rizky melepaskanku. Setelah lepas, aku akan menuntut mahar. Minta berapa? 20 miliar? Enggak, minimal 100 miliar.
Berani pukul ayahmu ya? Memaafkanmu. Mimpi saja. Sepanjang ingatanku, kamu cuma main judi. Keluarga ditanggung ibu yang serabutan. Ibu sakit karena lelah melayanimu. Seumur hidup kamu gak kumaafkan. Dibesarkan dalam keluarga seperti ini. Pantas waktu itu minta rumah. Pantas dia matre. Beraninya. Kamu pikir sudah jadi orang besar? Dengar, kalaupun jadi orang besar, kamu gadis yang hamil di luar nikah. Seperti ibumu, cuma gadis murahan. Pak Rizky, apa aku boleh minta tolong? Katakan. Jangan cuma mematahkan tangan. Tapi juga wajahnya hancurkan. Kamu? Kelinci kecil yang terdesak juga bisa menggigit. Dengar itu. Siap, Pak. Indah, aku salah. Aku ini ayahmu. Indah. Aduh. Pak Rizky, makasih sudah menolongku. Itu yang mau kamu bilang. Aku... Jangan-jangan dia tahu. Kamu hamil anak Rizky Pratama. Aku... Iya, Kenapa nggak bilang? karena kamu bilang kamu gak suka anak-anak. Sudah nenek, jangan terus bahas soal anak. Sudah ya. Ternyata itu alasan menggugurkan. Pak Rizky, aku tahu kejadian malam itu kecelakaan. Aku gak berhayal melahirkan mereka. Akan kugugurkan. Lahirkan. Apa? Ku bilang lahirkan. Tanggung jawabku. Pak Rizky, aku tahu kamu konglomerat Kota Bahari dan mampu besarkan anak. Tapi mereka gak boleh jadi anak haram. Aku rela menggugurkan. Kita menikah. Mereka nggak jadi anak haram. Menikah? Ini pernikahan kontrak. Pernikahan kita rahasia. Setelah anak-anak lahir, kita cerai. Nanti kompensasi 2 triliun. Aku gak mau uang Pak Rizky. Tapi kalau setuju, ketiga anakku selamat. Dengar 2 triliun, langsung tanda tangan. Bagus. Kalau beres dengan uang, saat cerai, nggak merepotkan. Wah, pengantin baru. Kalian mau nikah atau baru dicomblangin? Tenanglah, deketan dong. Mana ada yang berjauhan. Nah, betul-betul. Begitu ya, suami dominan dan istri manis. Gak kusangka, gara-gara anakku aku malah menikah dengan konglomerat Kota Bahari, Rizky Pratama. Halo Nyonya. Panggil saja Indah. Aduh, Indahku sayang, sudah kuduga kamu cocok jadi cucu menantuku. Pelayan, ambil barangnya. Sertifikat 10 toko di pusat kota, sertifikat 10 villa di pinggir pantai, dan perhiasan warisan keluarga bawa ke sini semua. Baik, baik. Nenek, ini berlebihan, gak bisa. Indah sayang, kamu gak suka hadiah nenek ya? Nenek, aku... Terima saja. Makasih, Nenek. Cucu menantuku, pernikahan kalian diadakan kapan? Pernikahan ini harus digelar mewah. Aku mau seluruh Bahari tahu kalau aku punya cucu menantu. Ini pernikahan kontrak. Pernikahan kita rahasia. Sepertinya dia gak mau pernikahan besar.
Aku nggak mau pernikahan yang besar. Nggak mau. Hmm. Kenapa? Kami dapat menantu, masa nggak pernikahan besar? Kamu yang rugi dong. Dasar bocah, jangan-jangan kamu memaksa cucu menantuku ya? Kamu... Nenek, jangan pukul dia. Bukan salah Pak Rizky. Aku sendiri yang nggak suka pamer. Aku nggak mau. Kenapa aku berdebar-debar? Wanita ini benar-benar licik. Aduh, mulai malam ini kalian berdua harus tidur sekamar ya, di satu ranjang. Dengan Pak Rizky tidur bersama. Dia nggak akan marah kan? Nenek, aku di kamar tamu saja. Aku sulit tidur, nggak mau ganggu istirahat Pak Rizky. Ganggu apanya? Ini anak-anaknya, harusnya dia yang jaga. Lagian, mana ada suami istri tidurnya terpisah? Nenek, dia sedang hamil. Justru karena hamil, kalian harus tidur bareng. Orang hamil itu butuh dijaga. Kamu pikir nenek suruh kalian tidur bareng buat begituan, hah? Nenek, Dasar bocah, kamu cuma mau itu kan? Itu nggak boleh. Paling enggak, tunggu 3 bulan pertama dulu. Cicit-cicitku nggak boleh diganggu. Nenek sudah berhenti. Iya. Nenek nggak akan lanjutkan. Jaga Indah baik-baik ya. Kau paham? Paham, Nek. Nenek tidur saja. Kalau sudah paham, kalian tidur saja. Indah, si bocah itu, kalau dia berani ganggu kamu, lapor pada nenek ya. Oh ya, baju gantinya sudah nenek taruh di kamar mandi. Jangan lupa ganti ya. Nenek! 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 Nenek mengunci dari luar. Kalau begitu, aku kotor. Aku mandi dulu ya. Gak kusangka, aku benar-benar menikahi Pak Rizky. Bahkan harus tidur bareng. Hah? Oh. Kok nenek siapkan baju begini? Ini bagaimana bisa?